Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, jadi evaluasi pembelajaran adalah suatu tindak atau suatu proses untuk menentukan nilai keberhasilan belajar seseorang setelah mengalami proses belajar selama satu periode tertentu. Lalu, dalam evaluasi pembelajaran terdapat yaitu penilaian kinerja dalam evaluasi pembelajaran. Penilaian kinerja ini adalah bentuk penilaian yang menuntut peserta didik mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Target pencapaian hasil belajar dalam penilaian kinerja dapat melalui aspek-aspek tertentu. Yang pertama yaitu ada pengetahuan, yang kedua terdapat praktik dan aplikasi pengetahuan, yang ketiga terdapat kecakapan dalam berbagai jenis keterampilan komunikasi, visual, karya seni, dan lain-lain. Lalu yang keempat terdapat produk, yaitu hasil karya dari siswa tersebut. Dan yang kelima yaitu sikap atau yang berhubungan dengan perasaan, sikap, nilai, minat, dan motivasi. Baiklah, materi video pembelajaran selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut di dalam video ini. Baik, selanjutnya yakni apa sih penilaian proyek dalam evaluasi pembelajaran? Nah, jadi penilaian proyek adalah penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa penyelidikan terhadap sesuatu yang mencakup perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengelolaan, dan penyajian data. Hal ini disebutkan dalam Permendiknas nomor 104 tahun 2013. Menurut Soekardi, bahwa penilaian proyek dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam bidang tertentu, kemampuan siswa mengaplikasikan pengetahuan tertentu melalui suatu penyelidikan, kemampuan siswa memberi informasi tentang sesuatu yang menjadi hasil penyelidikannya, kemampuan siswa memberi informasi tentang sesuatu menjadi hasil penyelidikannya. Baik, lalu dalam penilaian proyek ada 3 hal yang harus dipertimbangkan menurut Kusnandar. Yang pertama yakni ada kemampuan pengelolaan. Maksud dari kemampuan pengelolaan adalah kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Lalu yang kedua terdapat relevansi. Maksud dari relevansi yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu ada keaslian. Dalam keaslian ini, proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya sendiri dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Penilaian hasil karya dalam proyek dilakukan dari proses perencanaan, proses pengerjaan tugas sampai hasil akhir proyek. Nah, oleh karena itu perlu ditetapkan hal-hal atau aspek yang perlu dinilai seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapan laporan tertulis. Instrumen penilaian proyek dapat terdiri dari lembar pengamatan atau observasi dengan daftar cek atau checklist dan skala rentang. Lalu, menurut Ismail bahwa kualitas penilaian proyek paling tidak harus memperhatikan kriteria berikut. Yang pertama ada generability. Generability ialah apakah proyek work siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan sudah memadai untuk digeneralisasikan kepada tugas-tugas lain. Lalu yang kedua ada authenticity. Apakah tugas yang diberikan sudah serupa dengan yang sering dihadapinya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga terdapat multi-file. Apakah tugas yang diberi sudah mengukur lebih dari satu kemampuan yang diinginkan. Lalu yang keempat ada
teliti. Apakah tugas yang diberikan sudah relevan dengan yang diajarkan guru di dalam kelas? Yang keenam ada fairness. Apakah tugas yang diberikan sudah adil untuk semua peserta didik? Yang keenam yaitu feasibility. Apakah tugas yang diberikan dalam penilaian proyek memang relevan? Lalu yang terakhir ada scorability. Apakah tugas yang diberikan nanti dapat diskor dengan akurat dan reliable sehingga hasil yang diperolehnya juga valid. Lalu ada pun tujuan dari penilaian proyek dalam evaluasi pembelajaran. Tujuan menurut Ismail yaitu yang pertama ada keterampilan menyelidiki secara umum, yang kedua yakni pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu, yang ketiga kemampuan mengaplikasi pengetahuan dan jenis penyelidikan, yang keempat kemampuan menginformasikan subjek secara jelas. Jadi penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Teknik penilaian proyek dalam evaluasi pembelajaran. Untuk membantu siswa dalam masalah proyeknya, guru perlu membantu siswa dengan beberapa petunjuk khusus untuk memformulasikan, meneliti, dan mempresentasikan proyek mereka, yakni terdiri yang pertama ada meminta siswa menulis deskripsi tentang proyek mereka dengan jelas. Deskripsi tersebut dapat berupa pertanyaan atau permasalahan yang dapat dijawab. Lalu yang kedua, siswa harus menunjukkan keinginannya untuk meneliti proyek tersebut. Yang ketiga yakni siswa harus mencatat semua yang dikerjakan dalam proyek mereka. Yang keempat yakni siswa harus menuliskan kesimpulan, bukti-bukti atau apapun dari hasil yang mereka dapatkan. Lalu teknik penilaian untuk penilaian proyek adalah teknik non-test. Jadi adapun tekniknya yang pertama itu ada skala bertingkat, kedua kuesioner, yang ketiga wawancara. Yang pertama ada skala bertingkat. Rating scale adalah penilaian yang didasarkan pada suatu skala tertentu dari rendah sampai ke tinggi. Yang kedua yakni kuesioner. Kuesioner ini adalah alat pengumpulan dan primer dengan metode survei untuk memperoleh opini responden. Lalu yang ketiga yakni ada wawancara. Wawancara ini adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak. Lalu yang kedua tadi sudah dijelaskan dengan apa itu proyek. Yang kedua ya ini pengertian portofolio. Nah, jadi portofolio adalah kumpulan hasil karya seseorang siswa sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh siswa bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Menurut Mardapi, penilaian portofolio merupakan penilaian terhadap kumpulan hasil karya siswa yang sengaja digunakan sebagai bukti prestasi siswa, perkembangan siswa itu dalam kompetensi berpikir, pemahaman siswa itu terhadap materi pelajaran, kompetensi siswa itu dapat mengungkapkan gagasan dan mengungkapkan sikap siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Adapun ciri-ciri penilaian portofolio dan proyek. Yang pertama yakni menggunakan amplop, tas, atau folder sebagai tempat menyimpan dokumen penting seseorang yang ingin dinilai. Dokumen yang kedua yakni dokumen penting yang dimaksud misalnya surat keputusan, jurnal atau publikasi ilmiah. Yang ketiga yakni menggunakan penilaian persepsi diri sendiri. Yang keempat, menggunakan penilaian bertingkat guna menempatkan bobot penilaian yang lebih objektif terhadap siswa. Yang kelima yakni menggunakan penilaian bertingkat misalnya pada penilaian dosen. Yang keenam yakni dapat beradaptasi dengan media teknologi informasi.
Lalu, adapun kelebihan dan kelemahan dalam penilaian portofolio dan proyek. Adapun yang kelemahannya yakni penilaian dilakukan lebih dari satu kali dan dilakukan oleh asesor yang berbeda sehingga dimungkinkan hasilnya menjadi lebih baik dan tepat. Yang kedua yaitu penilaian portofolio dapat diadaptasikan dengan penggunaan teknologi informasi termasuk melalui media internet. Yang ketiga yakni pengusul atau yang berkepentingan bisa mengajukan keberatan ketika hasil penilaian tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Yang keempat yakni pengusul atau pihak yang berkepentingan dapat melengkapi isian borang dengan dokumen atau bukti fisik yang relevan. Yang kelima yakni pengusul atau yang berkepentingan tidak harus bertemu langsung dengan asesor atau para penilai. Lalu yang kedua yakni ada kelemahan dari portofolio. Yang pertama yakni pihak yang bersangkutan tidak secara jujur memberikan informasi yang benar. Yang kedua yakni pihak yang bersangkutan memberikan informasi terbatas dan tidak komprehensif. Yang ketiga yakni penilaian dilakukan dari satu aspek, misalnya atasan langsung seperti kepala sekolah langsung memberikan persetujuan. Yang keempat, yakni bukti fisik tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti misalnya sertifikat ada, padahal dia tidak melakukan atau mengikuti kegiatan tersebut. Lalu, adapun kelebihan dari penilaian proyek, yakni yang pertama ada project work yang merupakan bagian internal dan proses pembelajaran berstandar bermuatan pedagogis dan bermakna bagi peserta didik. Lalu yang kedua yakni memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengekspresikan kompetensi yang dikuasainya secara utuh. Yang ketiga yakni lebih efisien dan menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis. Yang keempat yakni menghasilkan nilai penugasan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu adapun kelemahan dari penilaian proyek. Yang pertama, kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik secara vertikal maupun horizontal, belum menunjang pelaksanaan metode ini. Yang kedua, yakni pemilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa, cukup fasilitas dan sumber-sumber belajarnya yang diperlukan bukanlah merupakan pekerjaan sehari-hari. Yang terakhir, yakni bahan pelajaran sering menjadi luar sehingga dapat mengaburkan pokok inti yang dibahas. Cara penilaian portofolio dan proyek. Dalam penilaian portofolio yang pertama yakni penerapan pada siswa. Nah, penilaian portofolio pada siswa bisa dilakukan untuk kegiatan yang telah direncanakan di kelas. Lalu penerapan pada sertifikasi. Nah, penerapan dapat dilakukan pada guru dan dosen. Sertifikasi pada garis besarnya ini berkaitan dengan pernyataan dari pemerintah tentang profesionalisme seorang guru dan dosen yang di dalamnya mencakup minimal 4 komponen, yaitu kualifikasi akademik, untuk unjuk kerja, kompetensi, dan kontribusi mereka di masyarakat. Lalu yang ketiga yakni penerapan pada kenaikan pangkat dan jabatan. Penggunaan portofolio yang lain adalah pada saat diajukannya usulan kenaikan pangkat dan jabatan, dosen yang telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan jabatan dan pangkat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Pembinaan dan Pengembangan. Lalu yang kedua ini penilaian proyek. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menggunakan penilaian proyek yakni yang pertama kemampuan pengelolaan. Kemampuan peserta didik dalam mengelola topik, mencari informasi, mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Yang kedua yakni relevansi, kesesuaian mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahapan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran. Yang ketiga yakni keaslian,
Proyek yang dilakukan dalam peserta didik adalah hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk serta dukungan proyek pada peserta didik. Hal ini sudah saya sebutkan tadi di atas tentang langkah-langkah penilaian proyek. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.